Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang katalisis dan reaksi katalitik di pertemuan keempat kali ini. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas signifikansi dari pentingnya katalis dan luas permukaan ya. Jadi ada beberapa katalis di mana reaksi katalitiknya itu terjadi adalah reaksi antarmuka antara fluida dan solid, sehingga diperlukan adanya luas permukaan yang besar. Nah, luas permukaan yang besar itu kemudian dimediasi adanya struktur berpori yang besar, sehingga ketika tempat reaksinya menjadi lebih banyak, maka reaksi pun akan terjadi dengan lebih cepat ya, karena banyak tempat yang bisa memediasi tempat terjadinya reaksi itu lebih banyak. Oke. Nah, contohnya adalah katalis silika yang supportnya adalah alumina. Nah, contohnya untuk proses cracking. Nah, volumenya nih, kalau misalnya berdasarkan data yang ada, itu 0, cm3 per gram. Nah, dengan diameter pori-pori rata-rata nanometer. Jadi 4 nanometer, berarti ini sekitar mesoporus catalyst. Nah, sehingga luas permukaannya tuh kalau misalnya segini, luas permukaannya segram. Nah, berarti kalau misalnya segitu, sehingga luas permukaannya dalam per gram katalis adalah sekitar 300 meter persegi. Bayangin 1 gram katalis 300 meter persegi. Nah, jadi kalau misalnya kita asumsikan tuh luas lapangan bola adalah 7.140 meter persegi. Jadi kurang lebih sekitar 24 gram katalis silika alumina. 24 gram silika katalis, 24 gram aja sedikit ya. Kita mengukur 24 gram silika alumina katalis, itu luas permukaannya sebesar lapangan bola. Oke, oleh karena itu, jadi besarnya luas permukaan yang disediakan oleh suatu katalis, sehingga kita bisa lihat ketika luas permukaannya itu begitu besar, maka reaksi yang bisa terjadi, kemungkinan paling tidak probabilitas terjadinya reaksi pun akan menjadi semakin besar. Ketika probabilitas terjadinya reaksi semakin besar, mau nggak mau, produk reaksi yang terjadi, banyak hasil yang dihasilkan dari tadi area yang terjadi reaksinya jadi lebih cepat. Nah, ini adalah contoh dari silika alumina katalis. Nah, ini adalah SEM imaging sama TEM. SEM itu scanning electron microscope, ini tunneling electron microscope dari porus silika yang bentuknya sphere, yang ini sfera seperti ini, ataupun yang mesoporus silika. Bisa kita lihat. Nah, ini dia kita bisa lihat. Yang ini dari cuman butiran-butiran halus seperti ini, ini seperti silika biasa ya. Nah, ini ternyata di dalamnya pori-porinya adalah seperti ini. Nah, yang ini yang satu lagi yang bentuknya mesoporus. Nah, kita lihat luas permukaan yang disediakan dari struktur ini kita bisa lihat adalah sangat besar ya. Tadi luas permukaannya, strukturnya berpori. Nah, si pori-pori ini yang menyebabkan terjadinya letak dari sisi aktif dari si katalis, dan yang ini juga kita bisa lihat si mesoporus silika juga lebih halus-halus lagi pori-porinya, sehingga bisa dibilang yang ini memiliki tempat reaksi yang lebih banyak, si aktif lebih banyak. Oke. Nah, selain tadi ada katalis yang sangat bergantung terhadap luas permukaan, ada juga katalis di mana si katalis ini itu tidak bergantung sama luas permukaan. Nah, salah satu bentuk contohnya adalah si monolitik. Jadi tidak semua proses memerlukan katalis dengan luas permukaan yang besar gitu. Ada satu proses di mana katalisnya itu sudah sangat aktif tanpa luas permukaan yang besar, sehingga
si katalis itu difabrikasi sedemikian rupa sehingga dia bisa memiliki satu sifat yang mempercepat laju, tapi bukan dari besarnya luas permukaan. Yaitu, ini ada satu contoh bentuknya adalah si katalis monolitik. Jadi dia digunakan dalam suatu proses di mana yang meningkatkan lajunya bukanlah dari sisi menyediakan luas permukaan, tapi dia memediasi di mana pressure drop-nya dan heat removal-nya, pressure drop-nya kecil ya misalnya, dan heat removal-nya ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi efisiensi katalis. Gitu. Ya contohnya tadi dalam proses catalytic cracking gitu ya. Dalam proses catalytic cracking. Oke. Jadi maksudnya tidak semua katalis harus memiliki luas permukaan yang besar, tergantung. Nanti ini gimana taunya? Itu balik lagi ke eksperimental gitu, mana faktor-faktor yang lebih mempengaruhi efisiensi dari katalis, sehingga nanti fabrikasinya juga akan disesuaikan dengan sifat spesifik katalis tersebut. Oke, kita balik lagi membawa nanti kali ini kita akan coba review. Balik lagi kinetika reaksi adsorpsi gas CO2, gas karbon monoksida, kinetika reaksi permukaan, kinetika reaksi desorpsinya, dan reaksi yang mengontrol, serta contoh kasus. Contohnya di sini dekomposisi cumin. Oke, pertama nih. Kalau misalnya kita balik, kemarin kita udah bahas sedikit tentang absorpsi. Nah, absorpsi itu apa? Absorpsi itu merupakan suatu proses di mana absorbat, yang kasus ini adalah gas liquid ya. Kalau di kasusnya heterogen, berikatan dengan permukaan absorben, yaitu fasanya wujudnya adalah solid. Nah, kalau desorpsi berarti sesudah nempel tuh dia di permukaan absorben ya, atau biasa juga di adsorban kita bisa juga suka sebut substrat, substratnya udah nempel di permukaan absorben, makanya akan terjadi pelepasan molekul yang sudah menempel tadi dari permukaan katalis. Nah, dilepaskan kembali, namanya desorpsi. Oke. Nah, berarti kalau gitu kalau kita simpulkan, absorbat itu bisa disebut juga kadang-kadang disebut sebagai substrat yang fasanya adalah gas atau liquid, sedangkan si absorben itu fasenya adalah solid dan biasanya kita sebut sebagai katalis. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Ka itu adalah konstanta yang merepresentasikan laju reaksi adsorpsi, maka K minus A adalah konstanta dari laju reaksi desorpsinya. Berarti kalau reaksinya biasanya apa? Reaksinya kesetimbangan ya, berarti laju pembentukan, laju ke arah adsorpsi. Laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi. Nanti kalau misalnya reaksinya terjadi dalam bentuk kesetimbangan. Nah, biasanya ada satu terminologi, absorpsinya yang terjadi itu biasanya terjadi pada suhu yang sama. Oleh karena itu, sebutannya adalah yang nempel lagi satu istilah di absorpsi yang akan kita pelajari, yaitu absorption isotherm. Ya, jadi pada absorption isotherm ini selain suhunya juga sama, maka permukaannya biasanya asumsinya ketika melakukan ini adalah asumsinya permukaannya uniform. Artinya semua sisi aktif itu memiliki kecenderungan yang sama. Kecenderungan sama untuk berikatan dengan molekul substrat. Jadi semua sisinya adalah uniform. Nah, biasanya dia dibatasi sampai dengan terbentuk satu lapisan monolayer aja. Jadi kalau misalnya udah satu layer terbentuk di lapisan sudah si substrat sudah membentuk satu lapisan di atas katalis, sehingga biasanya sampai dengan terjadi kenapa tekanan parsial tertentu, karena si fasenya liquid. Fasenya kan solid gitu ya, fasenya solid sehingga sampai dengan suatu tekanan parsial tertentu, kemudian nanti reaksinya akan berhenti. Nah, ketika kesetimbangan nanti tercapai, maka tidak terjadi lagi absorption, atau jadi maksudnya tidak terjadi lagi absorption maupun desorption. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi
absorpsi. Yang memang kita udah sempat bahas nih. Tapi cuma selintas ya. Kita coba rewind lagi. Nah, si absorpsi ini biasanya absorpsi yang di sini adalah absorpsi CO. Nah, biasanya dia ada dua mekanisme, bisa diderivasi, diturunkan menjadi dua mekanisme, di mana mekanisme ini bergantung kepada jenis permukaan. Mekanisme yang pertama namanya molecular atau non-dissociated absorption, artinya si CO itu berikatan dengan dengan S ini, ini S ini maksudnya surface sisi aktif ya. Bisa dibilang ini katalisnya lah, seperti itu, surface dari katalis. Si CO ini berikatan, kenapa disebutnya molekular? Jadi si CO ini tidak berputus, ikatannya tidak putus, tapi langsung sekaligus si CO ini yang berikatan dengan substrat, sehingga yang di sini kompleks teraktifkan yang terbentuk adalah kompleks teraktifkan antara molekul CO dengan S. Ya, oke. Molekul itu kan apa? Sesuatu yang terbentuk dari dua atom. Jadi namanya molecular or non-dissociated absorption. Jadi si CO-nya tidak terdisosiasi. Sehingga absorpsinya si molekul CO yang tidak terdisosiasi ini berikatan dengan molekul dari catalyst surface. Nah, yang kedua namanya dissociative absorption. Si CO-nya putus dulu ikatannya antara C dengan O. Nah, terus kemudian sehingga terbentuk kompleks teraktifkan antara C dengan surface dari katalis. Kemudian yang kedua berikatanlah si O dengan yang satu lagi berikatan dengan surface katalis. Sehingga kalau di sini diperlukan hanya satu vacant site ya, vacant active site. Yang di sini diperlukan dua vacant active site. Nanti akan mempengaruhi kepada persamaan lajunya nanti. Oleh karena itu yang pertama namanya molecular or non-dissociated absorption, yang kedua namanya dissociative absorption. Itu karena terjadi pemutusan ikatan dari CO dulu ya. Oke. Nah, jadi modelnya ini yang tadi ya udah saya bilang, ini namanya modelnya absorption isotherm ya, mana absorpsinya terjadi pada suhu yang sama. Salah satu contohnya adalah nanti ada Langmuir isotherm, nanti juga ada Ehlers-Danlos mechanism. Oke, nanti kita bahas belakangan. Oke, lanjut ya. Nah, sorry, ini. Ini kenapa nih begini? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya tadi, kita belajar simbol, sekarang udah mulai masuk, kita baca gimana caranya mereka lakukan persamaan laju. Nah, kalau misalnya rate of absorption kita simbolkan sebagai RAD, maka rate absorption itu merupakan rate of attachment di mana si molekul substrat itu menempel di katalis, ya dalam kasus ini adalah molekul CO menempel di vacant site, dikurang rate of detachment ketika si rate dari molekul yang udah nempel tadi dilepaskan kembali dari permukaan vacant site. Nah, yang pertama tadi adalah non-dissociative mechanism ya, di mana si molekul CO-nya terikat langsung, molekul CO tidak bisa dulu dari C dengan O, menempel dengan si vacant site, jadi COS ya, kompleks reaktifkannya dalam bentuk COS. Kalau misalnya ini berarti reaksinya adalah reaksi keseimbangan. Oke, reaksinya adalah reaksi keseimbangan. Oke, berarti kalau misalnya kita memunculkan nih RAD itu adalah konstanta kesetimbangan dari attachment dikali PCO ya. PCO itu apa sebetulnya? PCO itu adalah karena si CO-nya dalam bentuk gas, maka konsentrasinya dari CO adalah dalam bentuk partial pressure dikalikan konsentrasi dari CV. CV itu adalah konsentrasi dari vacant site dikurang konsentrasi detachment, di mana
detachmentnya bergantung kepada konsentrasi dari kompleks CO dan S yang terbentuk. Jadi yang ini adalah rate of attachment. Nah, yang satu lagi, nah yang ini adalah namanya rate of detachment. Nah, jika ketetapan keseimbangan absorpsi keseluruhan itu adalah Ka per Ka min A, oke, jadi tetapan keseimbangan absorpsinya, maka yang ini persamaan yang ini kita bisa rearrange lagi menjadi persamaan yang ini, ya. Ya tinggal lidinya aja nanti ya. Ini yang kalau yang ini kasusnya si K min A-nya ini diubah ya. Jadi kan K min A sama dengan Ka kecil per K besar ya, dari konstanta dari keseimbangannya. Jadi rate of attachment per tetapan keseimbangan absorpsi. Hasilnya adalah ini ya. Ini kayaknya saya salah nulis nih. Harusnya dia adalah Ka yang kecil. Ininya harusnya simbolnya K kecil, ini K besar ya. Oke, udah saya benerin ya. Ini simbolnya harusnya K kecil ya. Tetapan keseimbangan laju reaksi. Soal tetapan laju reaksi harusnya K kecil. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang kedua, mekanisme kedua adalah dissociative mechanism. Tadi ketika si CO-nya ini terpisah ya. Jadi C dengan S dan O dengan S berikatannya, kompleks reaktif kan yang terbentuknya. Nah, sehingga rate of adsorption-nya adalah tadi tetap ya, karena dia ada konstan, karena dia fasenya gas, maka nanti reaksinya adalah ini. Jadi apa? Rate-nya ditentukan oleh keseimbangan reaksinya ditentukan oleh CO. Kan intinya kalau misalnya kalau intinya dari, oke kita lanjut ya. Nah, jadi kenapa bentuknya reaksi sebentar ini? Kan kalau misalnya kita ingat lagi dulu kemarin, misalnya terakhir kali kalian ketemu di mana ya, berarti di KRH mungkin ya terakhir kali. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat reaksi sederhana gitu ya, bukan reaksi yang katalitik misalnya. Yang dulu, nah ini kalau misalnya ada reaksi seperti ini, AB plus 2C, kalau misalnya reaksinya itu bisa dibilang elementer ya, maka dimana reaksinya itu sama dengan stokiometrinya, persamaan lajunya itu berdasarkan sama dengan stokiometri dari reaksi kimianya, seperti kita sebut minggu lalu, maka si reaksinya, misalnya reaksi ke sebelah kanan ya, forward reaction-nya K ya, misalnya ini adalah berarti konsentrasi dari AB pangkat 1 nih, kalau misalnya kita lihat koefisiennya cuma 1 dikali konsentrasi C. Nah, kalau karena konsentrasi C itu pangkat 2, koefisiennya adalah sama dengan 2, maka di sini adalah pangkat 2. Nah, oleh karena itu sama dengan kayak gini. Kalau misalnya gitu, kita lihat di sini, masukin ke dalam kasus ini adalah, nah, konsentrasi dari CO yang merupakan gas digantikan dengan partial pressure ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin kan sama dengan partial pressure. Nah, kalau si C yang merupakan, bisa dibilang C-nya adalah solid, maka C vacant site per gram katalis ya. Mol per gram katalis, maka konsentrasinya kita tuliskan dalam kV. Dipangkatkan 2 karena ini koefisiennya 2. Oke. Nah, berarti ini rate of attachment dikurangin oleh K min A nih, tetapan laju detachment, di mana di sini koefisiennya adalah cuma 1, sehingga kita dapatkan karena si gas ini sudah menempel ke permukaan yang solid, maka dituliskannya juga sebagai concentration dari si solid. Oke ya. Jadi concentration-nya dituliskan sebagai concentration. Nah, karena ini masing-masing koefisiennya cuma 1, oleh karena itu kita tuliskan di sini koefisiennya cuma 1. Ya, tidak ada pangkatnya. Oke, ya, jadi jelas ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya itu kita tinggal rearrange semula. Tetap ya, dengan menggunakan asumsi bahwa tetapan absorpsinya itu adalah K tetapan laju dari attachment per
Jadi kalau misalnya kita lihat tadi tetapan laju tetapan estima absorpsinya itu adalah tetapan attachment per tetapan laju dari detachment. Nah, itu tinggal arrange aja seperti yang tadi sebelumnya yang di non dissociative mechanism, yang mekanisme yang pertama. Kita dapatkan hasilnya ini adalah rate absorption-nya adalah seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalau diminta untuk menurunkan. Oke. Lanjut sini. Nah, pada saat equilibrium, nah RAD-nya, rate of detachment-nya, itu maksudnya RAD-nya, RAD-nya, rate of absorption-nya itu sama dengan 0. Sehingga rate of detachment-nya sama dengan rate of attachment. Jadi rate of attachment-nya itu sama dengan rate of detachment. Ya, dan itu, nah karena itu sehingga menyebabkan juga si nah apa namanya nih dari sini, berarti kalau misalnya kita lihat nih ya, berarti ini sama ya, ini tinggal ini RAD-nya sama dengan 0, ini tinggal pindahin ke sebelah mana tuh, ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri, yang ini tetap yang ini ya dipindahin ke sebelah kiri, yang ini tetap di sebelah kanan, seperti itu. Oke. Ya, ini KA-nya kemana kan 0 per KA jadinya tetap 0 ya. Oke, jadi ini cuman ini. Oke, kita lanjut. Nah, oke, berdasarkan itu, nah ketika misalnya konsentrasi dari, kan tadi sisinya uniform ya, sisinya uniform sehingga konsentrasi yang terbentuk, konsentrasi kompleks reaktifkan yang terbentuk pun memiliki kecenderungan yang sama, sehingga bisa diasumsikan bahwa konsentrasinya pun sama untuk pembentukan kompleks reaktifkan C dengan S ataupun O dengan S. Sehingga kalau misalnya kita masukkan substitusi lagi ke persamaan sebelumnya, kita bisa dapatkan bahwa hasilnya adalah seperti ini persamaannya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Jadi kalau misalnya apa namanya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan yang ini ya. Yang ini apa nih maksudnya? Ini cuma tinggal kalau COS-nya aja, jadi tinggal ditaruh akar di sini. Ditaruh akar di sini. Ya, oke. Tinggal diletak akar kuadrat saja di situ. Nah, sehingga side balance-nya apa? Side balance-nya itu maksudnya tuh, kali side balance itu maksudnya apa? Side balance-nya itu konsentrasi dari sisi aktifnya itu gimana sih? Konsentrasi dari sisi aktifnya itu berarti apa? Berarti kan konsentrasi sisi aktifnya itu totalnya adalah konsentrasi yang vacant, yang masih vacant site, yang masih vacant belum ada ikatannya, ditambah konsentrasi dari yang sudah berikatan dengan O, ditambah konsentrasi yang sudah berikatan dengan S. Kalau kasusnya tadi yang non-dissociative, berarti vacant site-nya adalah CV plus COS. Ya, itu kalau misalnya vacant site-nya dari yang sebelumnya, mekanisme sebelumnya. Sehingga kita rearrange lagi berdasarkan persamaan dari 3 dan 4 sehingga didapatkan konsentrasinya, CT-nya, site balance-nya, C totalnya adalah seperti ini ya, dari CV. Ini cuma tinggal substitusikan masuk ke dalam sini aja, CV-nya berapa. Kalau ini COS gimana? Ini COS. Nah, yang ini karena apa? Karena COS, karena si CS-nya konsentrasi kompleks reaktifkan C dengan S kan sama nih, jadi tinggal masukin aja 2 kali ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, setelah kita rearrange tadi ini, rearrange persamaan ini, maka didapatkan bahwa di rearrange bahwa CV sama dengan CT per 1 plus 2 konsentrasi akar dari KCO tetapan kesetimbangan CO dikali partial pressure dari CO. Nah, jadi dari equation 3 dan 5 kita bisa rearrange lagi persamaannya menjadi COS, konsentrasi dari O yang berikatan dengan vacant site. Ya. O yang berikatan dari vacant site. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, berarti kita rearrange balik lagi nih. Jadi gimana kalau misalnya, kalau misalnya kayak gini, apa sih namanya, berarti kalau misalnya bisa dilihat seperti ini,
kita rearrange balik supaya kita tahu apa kan di sini sebenarnya kita bisa mendeteksi apa yang faktor apa sih yang mempengaruhi mana yang disebut sebagai variabel y-nya, mana yang variabel x-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi f x sama dengan y, nah kita harus berdasarkan persamaan ini nih, matematika ini intinya adalah kita bisa menentukan variabelnya apa gitu, y dan x-nya yang mana gitu dari persamaan matematika, persamaan laju yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu berdasarkan ini kita bisa rearrange maka yang bergantung mana apa sebab mana akibat intinya gitu. Mana sebab akibatnya berarti yang ini kan ya. Berapa besar sih konsentrasi dari COS, berapa besar konsentrasi O yang berikatan dengan S karena pada ujungnya inilah yang akan menyebabkan terjadinya produk. Nah, berarti kalau ini dia bergantung kepada apa? 1 per CT, konsentrasi T, yang merupakan dari partial pressure. Nah, terus ada kemudian ada lagi apa lagi nih? Apa aspeknya di sini variabelnya ada si KA, tetapan kesetimbangan dari absorpsi per ditambah 2 per CT. Kita rearrange balik. Di sini PCO-nya dinaikin. Nah, tinggal sini tetapan-tetapan. Ya, tetapan. Nah, kita lihat nih mana yang tetapan yang bisa berubah, mana yang tetapan yang tidak berubah sepanjang perjalanan itu, yang sepanjang perjalanan dari reaksi gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang berubah itu sebenarnya apa ya? Kalau misalnya kita lihat dari dari persamaan lajunya tadi itu yang berubah. Persamaan laju yang mana nih? Persamaan laju yang ini. Sorry ya. Nah, persamaan laju yang ini. Nih, persamaan laju ini berubah basically apa sih? Yang berubah adalah konsentrasi dari CO yang direpresentasikan oleh partial pressure ya, tekanan parsial dari CO. Jadi si CO ini kita akan kita akan deteksi akan berubah sesuai dengan waktu ya, sampai dengan tadi kan kalau contohnya absorpsi isotherm adalah dia akan terbentuk monolayer, terus kemudian dideteksinya sama apa tuh kita nggak bisa lihat monolayernya kejadiannya gimana gitu kan, nggak bisa kelihatan ya dengan kasat mata, yang nggak bisa diukur jadinya monolayer itu gimana gitu kan. Yang bisa diukur adalah berarti yang kita bisa ukur adalah berapakah partial pressure di dalam sistem tersebut gitu, sehingga nanti yang kita bisa ukur pada saat eksperimen atau pada saat kasusnya di eksperimen dulu, pada saat eksperimen adalah perubahan partial pressure dari sistem tersebut. Nah, gitu. Ya, perubahan partial pressure dari sistem tersebut. Jadi mana kalau misalnya nah, si partial pressure itu nanti akan menentukan jumlah si COS yang terbentuk gitu. Nah, sehingga berdasarkan persamaan ini kita bisa plot grafik di mana grafiknya yang terbentuk adalah PCO per CCOS ya. Ini adalah partial pressure per tetapan COS. Ini kok saya masukin ini contohnya bukan ini contohnya adalah dissociative absorption ya. Salah masukin ini grafik saya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau misalnya dari sini berarti yang kita masukkan adalah ini ya. Nah, yang ini yang kita masukkan sebagai yang kita masukkan sebagai sumbu Y, yang ini dimasukkan sebagai sumbu X ya, ini dimasukkan sebagai sumbu X. Nah, yang ini adalah apa? Dalam kasus ini yang ini adalah interceptnya. Ini adalah interceptnya. Ya, ini interceptnya. Oke, terus tahunya dari mana nih? Jadi intinya adalah sebenarnya kan kita tuh mau ketika ngomongin kinetika reaksi, kita tuh mau menentukan mana sih model kinetika yang sesuai. Jadi awalnya berarti tadi kan kita udah bilang, kita tadi kan sebelumnya awalnya kita memilih mekanisme mana ya, mekanisme mana yang kita mau aplikasikan gitu terhadap satu kasus. Jadi kita harus memilih model kinetika apa yang harus kita yang kita pilih gitu ya, model kinetika apa yang kita mau pilih. Nah, sehingga dari model kinetika itu kita bisa derive
Jadi kita mau milih model kinetika apa yang mau kita aplikasikan terhadap kasus yang kita temui gitu. Jadi pertama kita harus milih model kinetika. Yang kedua, setelah kita tahu model kinetikanya apa, dari model tersebut kan kita bisa tahu data apa yang harus didapatkan pada saat eksperimen. Ya, kalau misalnya tadi kita lihat ada kan kalau misalnya reaksi yang tadi non disosiatif yang disosiatif tadi apa namanya ya itu adalah reaksi di mana si ini benar ya, ini benar ya, saya benar disosiatif ya, betul. Oke. Nah, reaksi mana aja yang tadi data apa saja yang harus didapatkan pada saat eksperimen gitu ya, data apa saja yang harus didapatkan pada saat eksperimen. Nah, oke. Pada saat eksperimen itu, nah dari sini, misalnya di sini apa data yang harus didapatkan pada saat eksperimen? Berarti datanya yang harus ada adalah partial pressure dari si CO gitu. Nah, dari sini, nah, baru dari situ kita harus men-setting si sistem reaksi tersebut sehingga si sistem itu bisa mendeteksi berapa besarnya tekanan parsial dari karbon monoksida pada waktu-waktu tertentu gitu kan. Kita nanti akan sampling ya. Dulu kalau misalnya ingat di proses tuh waktu praktikum proses nentuin laju reaksi, kita sampling per waktu ya, kita sampling per waktu. Nah, dari waktu itu nanti kita akan plot datanya. Nah, sehingga berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan data partial pressure yang didapatkan pada eksperimen, kita bisa melakukan data fitting sesuai tadi persamaan yang sesuai dengan model yang kita udah pilih tadi ya. Nah, nanti kalau misalnya sesuai, berarti kan sesuai nih, berarti kalau misalnya anggapannya dia adalah linear, berarti hubungannya linear ya, berdasarkan persamaan kinetika yang udah kita pilih tadi. Nanti kalau misalnya R square-nya, kok R square-nya mendekati 0, R square-nya mendekati 1 atau ya? Sorry, R square-nya mendekati 1. Oke. R square-nya mendekati 1, maka bisa dibilang reaksinya adalah, model yang dipilih adalah model yang sesuai gitu. Kalau misalnya ternyata enggak, maka dia enggak. Kalau misalnya R square-nya bukan R square-nya, berarti kalau misalnya itu bisa dibilang R square-nya sekitar kan biasanya standarnya di atas 0,75 gitu ya untuk bagus dianggap modelnya fitted gitu. Bahkan kalau misalnya idealnya malah 0,98 gitu, 0,98an ke atas gitu. Untuk kalau misalnya bisa disebut sebagai sesuai dengan kinetika yang ada. Kalau misalnya itu dengan model kinetika yang dipilih, kalau misalnya tidak sesuai, maka kita harus apa nanti eksperimennya? Balik lagi gitu ya ke pemilihan kinetik model yang lain. Nah, nanti baru datanya di-fitkan sesuai dengan itu. Jadi oleh karena itu biasanya kalau misalnya kita mau pakai kinetika, beberapa model kinetika misalnya berbeda, maka kita harus juga pada experimental setup, pada men-setup eksperimen, kita harus bisa mendeteksi parameter-parameter apa yang misalnya kita mau. Misalnya kalau misalnya modelnya ada 3 A, B, C. Misalnya kalau model A, data yang dibutuhkan adalah data pertama. Kalau model B, data yang dibutuhkan adalah data kedua. Kalau model C, data yang dibutuhkan adalah data ketiga. Oleh karena itu, ketika data tersebut itu harus bisa diukur gitu. Jadi eksperimennya nggak ngulang-ngulang. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya tadi ya side balance-nya apa gitu side balance-nya. Jadi kalau misalnya molekulnya cuma satu, maka side balance-nya adalah CV yang vacant ditambah CAS ya, di mana si sisi aktif surface yang sudah berikatan dengan A. Maka bisa dibilang nanti kalau CAS-nya adalah konsentrasi dari AS-nya adalah tetapan keseimbangan absorpsi dikali CT dikali P dari A. A-nya asumsinya kan gas ya. Per 1 ditambah konsentrasi dari Ka dikali konsentrasi oleh partial pressure dari A. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya vacant site-nya, molekulnya ada 2, molekul yang bereaksinya ada 2. Nah, berarti CT-nya adalah CV yang vacant ditambah C yang berikatan kompleks yang membentuk terikat antara di surface A dengan S, terus kemudian B yang berikatan dengan vacant site. Nah, sehingga kita tinggal tambahin lagi aja di bawahnya ya. Konsentrasi dari AS sama dengan ini ya.
Dan konsentrasinya adalah sama dengan ini. Sama dengan juga konsentrasi dari BS. Oke, kita lanjut. Nah, basically si kinetika reaksi permukaan itu ada beberapa jenis. Nah, ini misalnya yang melibatkan cuman single site nih. Sisi aktifnya cuma satu. Jadi biasanya bisa juga si surface reaction-nya itu jadi terjadi menggunakan mekanisme yang single site, di mana hanya satu sisinya aja dari permukaan dari permukaan katalis ini yang bisa menyerap si substrat gitu ya. Nah, gitu. Sehingga si absorb molekul yang ini, si A ini bisa aja terdekompos atau bisa berisomerisasi membentuk sesuatu yang lain gitu. Nah, membentuk sesuatu yang lain, sehingga kan biasanya kalau membentuk sesuatu yang lain gitu ya, bisa berisomerisasi atau bisa juga terdekompos, tergantung gitu. Nah, ketika dia bereaksi dengan ketika dia berikatan dengan si site ini, sehingga misalnya nih reaksinya si A ketika berikatan dengan S nih vacant site, dia berubah menjadi B. Nah, si B-nya itu berubah, kan ketika struktur molekul yang berubah, maka namanya pun berubah, terus sifat-sifatnya juga berubah. Sehingga disimbolkan dengan huruf lain ya, dalam kasus ini. Ya, jadi B yang berikatan dengan vacant site dari si surface tadi, berikatan dengan surface tadi. Maka reaksinya adalah, ya, ini S ini mengindikasi single site ya. Berarti KS, ya, dikali C, AS ya, pembentukan ini, berarti reaksinya reaksi yang ini ya. Reaksinya reaksi yang ini berarti AS dikurang, ya, pembentukan kebalikannya, ya, area reverse-nya, yaitu K-S ya, dikali BS, konsentrasi di sini. Ya, tinggal diituin aja nanti, tinggalin mas sama aja, range biasa, dimana KS, ya, tetapannya ini, itu adalah KS per K-S ya. Oke, nah jadi kalau single site, nah biasanya single site dia 1 per second ya, 1 per second ini satuannya. Kalau KS-nya adalah dimensionless. Oke, KS-nya dimensionless. Iyalah, unitnya sama tuh. KS sama K-S kan unitnya sama. Jadinya dimensionless si KS-nya. Oke, yang ini adalah tetapannya single site. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya gimana? Kalau misalnya dual site. Dual site misalnya si reaksinya gimana kalau yang dual site nih? Tipe pertama adalah misalnya si surface reaksinya nih, kalau ketika si A sudah berikatan dengan misalnya di sini surface yang pertama gitu ya, dual surface yang pertama. Nah, nanti dia akan berinteraksi dengan surface tetangganya yang masih kosong gitu ya, surface tetangganya yang kosong. Nah, ketika berinteraksi dengan surface tetangganya, vacant site tetangga itu masih kosong, ya, vacant site di sebelahnya yang kosong, kemudian dia jadi berpindah, nah, menghasilkan tadi satu molekul lain, mungkin dia berisomerisasi gitu ya, nah, membentuk produk gitu. Nah, jadi baik si tetangganya itu udah ditempatin sama orang lain, apapun tetangganya masih kosong. Ya, contohnya ini adalah nih, misalnya molekul A ya, terus dia berinteraksi dengan sisi aktif yang masih kosong di sebelahnya gitu ya, menghasilkan produk ya yang masih melekat di surface ya, masih melekat di surface. Yang tadi kan di sini ada, yang tadi ditempatin oleh A jadi nggak ada ya, jadi A-nya udah pindah ke sebelahnya, jadi masih menghasilkan vacant site lagi yang lain. Jadi makanya di sini ada 2 S. Di sini ada S yang di sebelah kiri, yang di sini juga ada surface lagi yang lain. Oke. Nah, jadi di yang pertama, jadi masing-masing di sebelah sisi dan sisi lainnya ada masing-masing nilai S ya. Nilai S-nya di sini. Ada S-nya masih ikutan dalam persamaan laju. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari persamaan lajunya, anggapnya ini elementer juga ya, berarti apa yang ada di stoikiometrik reaksinya itu akan menentukan besarnya
besarnya persamaan laju ya. Jadi lihat apa namanya si koefisiennya berapa, nanti dia yang akan menentukan di sini berapakah order reaksi atau pangkat dari yang ada di sini. Nah, oke, oleh karena itu si C konsentrasinya karena dia sudah berikatan dengan ini, maka pakainya konsentrasi, bukan lagi pakai partial pressure. Berarti dia ini konsentrasi dari A yang sudah berikatan dengan si surface. Yang ini adalah konsentrasi dari vacant site yang direpresentasikan oleh si S ya. Yang ini berarti konsentrasi dari BS ya, yang sudah berkaitan dengan surface, B yang sudah berkaitan dengan surface, dikali konsentrasi S. Itu sih yang masih vacant. Oke. Gitu ya. Berarti RS-nya nih berdasarkan yang di sini adalah mol per gram katalis dikali second. Nah, yang ini adalah gram katalis per mol second. Ini udah beda lagi nih reaksi. Apa namanya sih? Reaction ordernya juga udah beda ya. Beda sih, reaction ordernya juga udah beda. Nah, tapi KS-nya tetap dimensionless, soalnya ininya sama ya. Apa namanya si unitnya sama. Oke. Nah, yang kedua adalah second dual side mechanism dari dual side itu. Nah, kalau yang tadi apa? Yang di sini, kalau yang tadi apa? Yang di sini bertetangga gitu ya. Ada tetangga, misalnya di sini dia A berkaitan dengan B, A, terus dia ngelihat sebelahnya ada kosong gitu, dia nempel lah di sini. Nah, berkaitan dengan yang lain, jadinya menghasilkan si B. Nah, tapi kalau ini misalnya apa? Ada absorption species-nya beda-beda nih. Ada B dengan A. Nah, ketika nempel, keduanya ini berinteraksi. Nah, interaksi inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan produk gitu. Kalau yang tadi yang cuma satu biji aja kan, di sini dia cuma A-nya aja. Dia ketika A menempel di satu second site, dia langsung berubah menjadi produk setelah dia nempel ke tetangganya. Nah, kalau yang ini yang produk terbentuk karena adanya interaksi antara dua molekul B dan A yang saling berinteraksi gitu, menghasilkan molekul produk yaitu C dan D gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sebelah kirinya, jadi adalah reaksi A yang berkaitan dengan surface dengan adanya B yang berkaitan dengan surface. Di sebelah kanannya terbentuk produk yaitu C yang berikatan dengan surface dan D yang berikatan dengan surface. Sehingga kalau misalnya kita turunkan hasilnya biasanya sama aja ya. Di sini cuma ganti-ganti bergantung kepada mekanismenya. Jadi sebenarnya ketika kita menghasilkan satu persamaan matematika gitu ya, berarti dari persamaan matematika tersebut kita bisa menceritakan mekanismenya seperti apa gitu. Ya, mekanismenya seperti apa. Jadi kalau misalnya dan kita juga dari situ bisa kita jadi kita bisa reverse nih dari persamaan matematika ini, kita bisa kita bisa tulis apa sih persamaan reaksinya. Terus dari sini juga kita bisa tulis apa sih mekanisme yang terjadi. Jadi bisa inilah vice versa gitu. Kalau misalnya itu bisa cerita yang lain-lain juga dari mekanisme reaksi yang dari persamaan laju yang sudah kita tentukan. Misalnya apa nih, kalau misalnya persamaan lajunya seperti ini, berarti asumsinya dia reaksinya, kalau misalnya kita asumsikan reaksinya elementer, berarti kita bisa langsung tuliskan apa persamaan lajunya nih dari sini kan. Ya, kita bisa derivasi di sini persamaan lajunya. Terus kemudian reaksinya berarti apa yang mempengaruhi? Berarti konsentrasi keduanya mempengaruhi terhadap persamaan laju. Nah, ini juga konsentrasi keduanya mempengaruhi persamaan laju. Seperti itu. Nah, dari sini misalnya kita bisa derivasi bahwa kita bisa simpulkan bahwa ternyata mekanismenya adalah second dual side mechanism, di mana reaksinya antara dua reaksi yang sudah terabsorb di masing-masing vacant site ini saling berinteraksi kemudian membentuk produk gitu. Oke, nah ini yang ketiga. Yang ketiga dari dual side mechanism. Nah, kalau misalnya ini ternyata kalau yang tadi ada jenisnya macam-macam. Kalau yang tadi bentuk surface-nya itu beda-beda, sama ya, yang sebelumnya yang ini surface-nya sama bentuknya atau kecenderungannya lah bisa dibilang.
Nah, yang ini adalah tipe surface-nya beda gitu. Jadi anggapnya tipe surface-nya beda, ini bentuknya beda gitu. Sehingga si B akan nempel, kan selektif tuh, dia akan nempel ke site yang sesuai yang dia mau. Asumsikan ini adalah siapa namanya si S aksen dan A akan menempel ke S gitu. Sehingga nanti ketika mereka menempel di awal, terus kemudian mereka saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi, sehingga menyebabkan terjadinya pada S aksen terbentuk C, dan pada S terbentuk D. Sehingga kita bisa turunkan ke persamaan kimianya seperti apa. Maka dari sini A akan berikatan dengan surface dari katalis, surface S, dan B akan berikatan dengan S aksen dari surface katalis, menghasilkan C, ya tadi, berarti ini B ya, C yang berikatan dengan S aksen, ditambah D yang berikatan dengan S, gitu. Nah, ininya sama aja sih intinya ya, cuman ganti-ganti apa, di sini konsentrasi apa yang berpengaruh sesuai dengan persamaan kimia yang ada. Oke. Nah, ini salah satunya. Kalau yang tadi tidak bernama nameless gitu ya, ini adalah salah satunya adalah contoh kinetik yang sudah diturunkan oleh ahli sebelumnya. Yang namanya pertama ini adalah si kinetik reaksi yang diturunkan oleh Langmuir-Hinshelwood ya, Langmuir-Hinshelwood. Kalau yang tadi kita cuman sampai sini aja nih awalnya doang ya. Awalnya doang kan ya. C dengan S nih, kita di sini C dengan S selesai ya. Gitu. Dia si Langmuir-Hinshelwood itu dia menurunkan satu persamaan kinetika yang mekanismenya bisa single atau dual side mechanism. Kalau yang ini apa ini? Ini single ya, single mechanism ya, single side mechanism. Yang ini absorption-nya. Terus kemudian habis itu ada surface reaction-nya. Ya. Makanya Ka itu berarti absorption, yang S itu adalah surface reaction-nya. Nah, ini adalah berarti C berikatan dengan S, kemudian menghasilkan si C itu setelah C berikatan dengan surface, maka B akan terbentuk produk B, terbentuk kompleks reaktifkan B dan produk tertentu. Nah, oleh karena itu, ini adalah contohnya yang tadi ya, dual side atau single side mechanism. Nah, oleh karena itu, ada lagi mekanisme yang ketiga namanya Elie-Rideal. Nah, Elie-Rideal ini adalah yang bereaksinya antara molekul yang terabsorpsi ya, AS ini di sini dia akan berinteraksi juga dengan B dalam bentuk fase gas gitu. Fasenya dalam bentuk gas. Nanti hasilkannya menghasilkan CS ya. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Yang pada saat kita ngebahas disosiatif dengan non-disosiatif tadi. Nah, karena si B-nya itu dalam bentuk gas, maka yang dimasukkan adalah partial pressure dari gas. Ya, partial pressure dari gas. Terus kemudian, menghasilkan tadi ya. Maka yang nanti dilihat di sini cuma ada konsentrasi C yang berkaitan dengan surface, maka inilah yang terbentuk. Maka permukaannya itu adalah RS ya. RS-nya adalah yang ininya aja. Konsentrasi dari C yang berikatan dengan surface gitu. Berarti kalau di sini kita lihat karena ada PB-nya, karena ada partial pressure, berarti ini 1 per ATM ya per second. Yang ini adalah berarti KS-nya adalah adanya mekanisme yang melibatkan A yang sudah berikatan dengan surface dari vacant site, nanti kemudian akan berinteraksi lagi dengan molekul lain, yaitu molekul B pada fase gas, menghasilkan
kompleks reaktif kan yang bentuknya C dengan C yang berkaitan dengan surface. Ini ketika reaksi. Nah, menghasilkan mekanisme seperti yang ini ya. Jadi instead of concentration di sini karena ada B berarti dia masuk sebagai partial pressure. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah reaksi permukaannya. Maka gimana reaksi? Kan ini berarti reaksi attachment-nya ya, attachment reaction ya. Kalau gimana dengan reaksi disruption-nya gitu, detachment-nya. Nah, reaksi disruption-nya itu adalah ketika C yang sudah berikatan dengan surface dilepaskan kembali sehingga pada tahapan selanjutnya terbentuk C molekul substrat tadi dan molekul surface yang sudah bebas. Itu namanya nanti KD atau disruption rate-nya, disruption constant-nya adalah, lihat aja dari sininya. Ini berarti sama ya, ini anggapannya ini adalah elementer ya. Ini berarti kalau C-nya bisa dibilang misalnya, berarti kalau gitu harus tahu ya. Berarti yang harus kalian tahu adalah selain mekanisme reaksinya, berarti juga harus tahu fasenya apa gitu ya. Nah, berarti kan kalau dari sini, kalau misalnya kita derive dari sini, berarti kita tahu bahwa fasenya adalah fase dalam bentuk si C ini fasenya adalah gas ya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa sih fasenya dari si C. Nah, tapi biasanya si C yang tadi ini kan sebenarnya fasenya dia langsung karena udah nempel berikatan langsung dengan substrat ya. Kayak gitu. Nah, yang ini, Nah, ini kan kita masukinnya langsung berikatan. Karena ngomonginnya kinetika reaksi permukaannya aja, berarti si yang A sudah menempel dengan substrat. Makanya di sini sebetulnya cuma konsentrasinya aja. Tetapi pada saat ini ketika disruption, berarti disruption terjadi si C-nya itu tadi adalah berfase gas sehingga yang masuk dalam sini adalah partial pressure dari C. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah persamaan laju yang persamaan 12 ini. Nah, ketika rate of disruption sama dengan min R adsorption, maka K dari K dari KC di sini itu sama dengan 1 per K di C. Nah, di sini K-nya adalah K dari adsorption-nya. Sehingga nanti rearrange lagi rearrange persamaan di atas sehingga menghasilkan persamaan yang nomor 13 seperti itu. Oke. Nah, di sini seperti saya bilang, kemarin kita lihat kalau misalnya kemarin kita ngebahas reaksi elementer dengan yang multi-step reaction gitu. Nah, pada saat ini kasusnya dibahas si complex reaction ya, itu adalah susunan dari beberapa reaksi elementer. Yang sekarang kita bahas ini adalah mekanismenya mekanisme kompleks, tapi masing-masing mekanisme kompleks tersebut tersusun atas beberapa reaksi elementer, sehingga kita bisa menurunkan persamaan lajunya berdasarkan persamaan laju dari beberapa reaksi elementer tersebut, gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita asumsikan si reaksi katalitik itu adalah sambungan listrik yang seri atau paralel. Berarti ini apa? Seri ya. Seri berarti reaksinya tuh harus melewati rangkaian yang ini, satu, baru kedua, baru ketiga. Oke, jadi kalau misalnya kita asumsikan seperti itu, maka untuk terjadinya satu full reaction dari reaksi katalis, reaction, maka yang pertama harus dilakukan adalah tahapan reaksi yang harus ditempuh adalah adsorption, yaitu menempelnya si substrat ke permukaan katalis. Habis itu jadi dari A plus S jadi AS. Nah, setelah itu si AS ini yang nanti surface reaction-nya tadi apakah single side, dual side. Nah, dual side-nya yang mana?
Nah, itu nanti reaksinya baru setelah itu adalah surface reaction. Nah, surface reaction tadi berdasarkan mekanisme yang tadi sudah disebutkan. Setelah surface reaction terbentuk, sehingga sudah terbentuk suatu kompleks reaktifan yang sebelum jadi produk. Nah, yang tahapan ketiga adalah berarti adalah desorption, yaitu pelepasan kembali si molekul. Apa namanya? In this case, kalau molekul kompleks reaktifkannya bisa jadi si molekul katalis dari si molekul substrat misalnya lepas lagi dari molekul katalis. Kalau misalnya memang molekul substratnya masih ada ya. Kalau misalnya molekul substratnya nggak ada, ya ada mungkin molekul substratnya yang sudah tidak terbentuk lagi, sudah tidak bisa berubah jadi katalis, jadi masih ada sisanya. Itu berdasarkan tadi ya. Atau bisa juga detachment dari melepasnya dari tapi itu tadi intinya, melepasnya ketika si substratnya sudah tidak terbentuk lagi menjadi produk, maka dia akan dilepaskan kembali dari molekul katalis. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau misalnya I gitu ya, nah, nanti kita dilihat nih, reaksi penentu lajunya mana yang paling lambat gitu. Kalau misalnya yang paling lambat desorption, maka ini yang sebagai reaksi penentu laju gitu. Kalau misalnya surface reactionnya paling lambat, nah, biasanya nanti reaksi surface reaction-nya yang bisa menentukan laju dan seterusnya. Oke. Ini apa sih? Ini cuma menambah aja ya. Nah, ini misalnya ini diasumsikan tadi, maka maka arusnya adalah yang ini ya. RD, absorption, R surface, yaitu si reaksi surface-nya ditambah R desorption-nya. Kecepatan reaksi dari desorption. Jadi kita harus memilih mana yang bisa mendeteksi mana yang paling lambat. Nah, yang paling lambat ini taunya di mana ya? Dari eksperimen gitu. Balik lagi ke eksperimen sebagai landasan untuk mendapatkan data. Oke. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, kita bahas sedikit aja nih. Kalau nanti dalam tahapan, jadi reaksi, kalau yang tadi ini, buku yang tadi ini, pembahasan yang sebelumnya itu saya ambilnya dari Vogler. Vogler yang reaksi, Vogler bab 7, bab 10, Vogler bab 10. Oke, Vogler bab 10. Nah, apa namanya, jadi kalian bisa cari Vogler. Bukunya yang mana tuh sudah saya sebutkan waktu di pertemuan pertama. Oke, nah selanjutnya berdasarkan data-data tadi itu, berdasarkan data kinetika, terus kemudian berdasarkan data dari kinetika itu kita tahu mekanismenya apa yang paling berpengaruh. Nah, dari situ kita bisa dapetin apa namanya? Pertama kan data yang pertama kita dapatkan apa sih? Pertama yang data kita dapatkan adalah jenis katalisnya yang mana gitu, jenis katalisnya apa gitu kan, jenis katalisnya apa. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah katalis itu yang mempengaruhi efektivitasnya, apakah luas permukaannya, atau ada hal lain yang mempengaruhi efektivitasnya. Terus yang kemudian dari eksperimen juga kita tahu apa namanya, model mekanisme apa yang paling mempengaruhi gitu, mekanisme apa yang mempengaruhi sehingga kita bisa model matematika apa yang model matematika apa dari yang menggambarkan mekanisme reaksi sehingga kita bisa menentukan apa sih yang berpengaruh terhadap terjadinya reaksi katalitik gitu. Nah, dari situ jadi kita bisa tahu rate law-nya apa tuh dari data eksperimen. Terus kemudian kita bisa tadi mempertimbangkan, bisa menilai apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, baru dari sini biasanya kalau misalnya ini masuk ke batch, biasanya ini reaksinya masih dalam batch ya, masih batch eksperimen. Jadi reaksinya dalam gelas reaksi lah, dalam gelas kimia biasanya kalau disebut batch eksperimen. Jadi disebutnya nih kita mendapatkan data dari laboratori reaktor. Nah, dari sini kalau misalnya kita udah bisa menentukan synthesize, bisa menentukan rate law-nya. Nah, kalau misalnya dari sini nih kita sudah bisa menentukan rate law-nya seperti apa. Nah, dari sini kita bisa juga kan seperti saya bilang, ketika ada rate law-nya maka kita bisa menentukan develop mekanisme reaksinya seperti apa, dan bisa juga menentukan rate limiting step-nya apa, step-step apa yang memang mempengaruhi ke
mempengaruhi laju reaksi lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Atau laju reaksi mana yang paling lambat. Nah, data-data itu akhirnya digunakanlah untuk menentukan menentukan desain reaktornya seperti apa. Kalau di sini cuma dilakukan dalam gelas kimia ya, which is reaksinya adalah batch gitu ya. Batch itu per satu kali buat gitu. Nah, maka ketika membuat satu reaktor, kita mau reaksinya adalah mode-nya adalah mode yang continue, jadi terus-menerus prosesnya gitu, terus-menerus prosesnya. Jadi gimana setelah parameter lajunya diketahui, mekanismenya diketahui, nah dari situ kita bisa juga derive faktor-faktor apa yang mempengaruhi baik dari segi parameter yang fisik maupun parameter fisik seperti temperature atau apa, dan juga dari segi bentuk tadi, bentuk molekulnya, bentuk katalisnya seperti apa, apakah mau katalisnya yang dalam bentuk apa aja yang mempengaruhi si efisiensi katalis gitu ya, selain konsentrasi dan juga mungkin kecenderungan sifat kimia dari si katalis, tapi juga bentuknya seperti apa, sifat fisiknya gimana gitu kan. Apakah tadi ya katalis yang memang memang dipengaruhi oleh bentuk gitu ya, oleh bentuk seperti yang tadi yang katalitik monolitik seperti saya jelaskan di awal, ataukah jenis katalis yang dipengaruhi oleh banyaknya luas permukaan. Nah, dari situlah yang nanti kita akan gunakan untuk mendesain reaktor. Oke, jadi bisa dibilang kerjanya kemis gitu ya di lab dalam menentukan si katalis gitu ya, dalam bisa membuat dari mulai membuat katalis sampai dengan menentukan katalis apa yang kondisi reaksi seperti apa yang bisa meningkatkan kerja dari katalis, terus juga apa sih keunggulan katalis, apa sih parameter-parameter apa yang membuat si katalis ini naik efisiensinya atau turun efisiensinya. Nah, itu adalah kontribusi dari seorang kemis gitu ya. Gitu. Tapi ketika mempelajari interaksinya dengan parameter-parameter fisik yang lain, nah barulah di situ sebagai chemical engineering kalian mulai ikut kontribusi aktif di situ. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Ya, oke, sekian kuliah kita kali ini. Nanti kita lanjutkan berarti di sini ya. Kita lanjutkan di tahapan dalam perancangan reaktor katalitik minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.